Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Puncak dari semua ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan adalah berliqah, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba telah berliqah dan bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah, disitulah setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu ada rasa nikmat dalam melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada dirinya. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu yang bernama Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Jikalaulah kita beribadah kepada Allah, mesti terbit suatu keyakinan di dalam hati. Lalu apa itu yang dikatakan yakin? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dikatakan yakin itu kata Rasul adalah al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Jikalaulah yakin itu adalah iman yang sempurna dalam melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, lalu iman yang sempurna dan setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu yang bagaimana kata Rasul? Iman yang sempurna itu kata Rasul, Bapak Ibu, adalah al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul mampu menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Jikalaulah alam ini nyata, segala sesuatu ini juga nyata, maka Allah itu lebih nyata daripada alam dan dari segala sesuatu ini. Dan jikalau mata zahir ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dipandang oleh mata ini. Begitulah bagi setiap hamba melakukan suatu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah, betul-betul dia memandang dan menyaksikan Allah wujud yang maha nyata itu betul-betul nyata dan segala yang ada ini. Supaya ibadah kita tadi, Bapak Ibu, ibadah yang kita perbuat sampai habisnya usia umur kita bukanlah ibadah yang menghayal, bukanlah ibadah yang melamun, bukanlah ibadah yang berimajinasi, tapi betul-betul ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang sadar untuk mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan kepada kita ini, wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat itu untuk mengingat akan diri. Bagaimana kita akan bisa mengingat akan Allah jikalau kita belum berliqah dan bermusyahadah dengan Allah?
Bagaimana kita akan bisa mengingat akan Allah jikalau kita belum bertatap wajah dan bersua dengan Allah? Orang yang bisa ingat Allah dalam setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan, Bapak Ibu, itu disebabkan karena dia telah berjumpa, telah bertemu dan bersua dengan Allah. Jikalau dia telah berjumpa, bertemu dan bersua dengan Allah, maka hakikat pertemuannya dengan Allah maka adalah bermusyahadah dengan dirinya, menyaksikan akan Allah yang kita temui itu. Kalau kita telah menyaksikan Allah yang kita temui, maka hakikat penyaksian kita kepada Allah yang kita temui itu, maka itu yang dikatakan namanya bermuwajahah. Pasti dia akan bertatap wajah dengan Allah yang ia saksikan itu. Maka puncak daripada bermuwajahah dengan Allah itu, disitulah muncul namanya nikmat kesadaran terhadap Allah itu. Kalau telah muncul namanya nikmat kesadaran akan Allah itu, maka ibadah yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita, itu yang dikatakan namanya ibadah yang bermakrifat kepada Allah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat ini, anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu seakan-akan, seolah-olah kamu betul-betul menyaksikan Allah yang kamu sembah itu. Makna ka'annaka, Bapak Ibu, makna seakan-akan dan seolah-olah itu maksudnya sembahlah olehmu Allah itu sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Allah yang wujud, Allah yang nyata itu senyata-nyatanya. Begitulah Rasul mengutarakan kepada umat ini. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul akan menyaksikan Allah yang kamu sembah itu, Allah yang kamu ingat itu, Allah yang kamu pertuhankan itu, betul-betul Allah yang nyata senyata-nyatanya. Kalaulah Allah yang kita tuhankan, Allah yang kita ingat itu adalah Allah yang wujud dan nyata senyata-nyatanya, lalu bagaimana nyatanya Allah itu? Bagaimana wujudnya Allah itu? Jikalau Allah itu betul-betul wujud dan nyata. Apa kata baginda Rasul kepada sahabat? Mampukah kamu melihat bulan purnama tanpa ditutupi oleh awan? Mampu ya Rasul. Mampukah kamu memandang matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Mampu ya Rasul. Begitulah sebenarnya kita ini menyaksikan Allah itu betul-betul nyata, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, yang mampu mendindingi akan kewujudan dan kezahiran Allah itu. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu meliputi akan segala sesuatu, maka segala sesuatu selain daripada Allah tidak akan mampu menghijab, mendindingi akan kewujudan dan kenyataan Allah itu. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir dan segala yang nyata ini, baik pada alam maupun pada diri kita, itu tiada lain adalah kezahiran dan kenyataan untuk memandang nyatanya Allah pada skala alam dan pada diri kita ini. Begitulah Rasul mengutarakan kepada umatnya, sehingga setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu betul-betul ibadah yang sampai kepada biru'yatillah, menyaksikan akan kewujudan Allah yang maha nyata itu.
Maka jikalau kita tidak mampu memandang akan kewujudan kezahiran Allah yang maha nyata itu, lebih nyata daripada alam dan lebih nyata daripada diri kita ini, maka setidak-tidaknya kata Rasul, kita turun pada maqam muraqabah namanya Bapak Ibu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah yang nyata dan maha wujud itu, kata Rasul, rasakan di dalam hatimu, hadirkan jiwamu, hadirkan perasaanmu bahwa Allah menyaksikan akan dirimu. Ini yang disebut namanya dengan muraqabah. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Orang yang telah hidup hati dan ruhaninya merasakan akan kehadiran Allah, menyaksikan akan dirinya. Disitulah dia telah hidup kesadaran dirinya kepada Allah, bahwa Allah itu senantiasa melihat, senantiasa menyaksikan, dan senantiasa mendengar apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Pada saat kita berdiri di waktu sholat, Allah memandang dan menyaksikan kita. Pada saat kita rukuk di waktu sholat, Allah juga melihat dan menyaksikan akan diri kita. Pada saat kita i'tidal, sujud dan duduk, Allah juga memandang dan menyaksikan akan diri kita ini. Apakah hati kita hadir kepada Allah, atau hati kita ini hadir kepada dunia, nafsu dan akal pikir kita? Disitulah Allah menjelaskan, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun suatu ibadah, suatu ketaatan, suatu perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, melainkan aku yang menjadi saksi dari segala apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah aku yang menjadi dalil, cukuplah aku yang menjadi bukti dan saksi dari semua ibadah dan aktivitas yang kamu lakukan, kata Allah. Maka orang yang telah hidup hati dan jiwanya menyaksikan dan memandang akan kewujudan Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, maka ketika itulah dirinya betul-betul karam, dirinya betul-betul fana, dirinya betul-betul tenggelam di dalam wujud keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah diri kita ini telah fana, diri kita ini telah karam di dalam wujud keesaan diri Allah, maka tidak ada lagi sebesar zarah pun amal yang dia perbuat. Tidak ada lagi sebesar zarah pun amal yang dia lakukan yang tertilik pada dirinya, melainkan yang tertilik dan terpandang pada dirinya tiada lain adalah wujud nyatanya keesaan Allah yang bersifat qiyam binafsi itu. Barulah kita bisa memahami dan menyadari bahwa diri kita di hadapan Allah diri yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah diri yang telah hapus, itu yang diri yang telah fana. Makanya Allah katakan apa kepada diri kita ini? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku, kekasihku, kata Allah. Iza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai akan dirinya, aku telah menjadikan dirinya sebagai hambaku, sebagai kekasihku, kata Allah. Qataltuhu, maka aku bunuh akan keakuan wujud dirinya. Aku matikan dirinya, kata Allah. Aku hapuskan dirinya, aku fanakan dirinya, aku karamkan dirinya di dalam wujud keesaan akan diriku, kata Allah. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, apabila dirinya telah aku bunuh, dirinya telah aku karamkan, maka akulah pengganti daripada diri yang aku bunuh itu, kata Allah. Aku pengganti daripada dirinya. Kalau Allah sebagai pengganti dari diri hambanya yang telah dia bunuh itu,
Maka disitulah kelihatan betul-betul nyata senyata-nyatanya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah yang wujud dan nyata berdiri dengan sendirinya. Maka disitulah Allah mengatakan, wa ani'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang hak, inilah jalan yang lurus. Maka pantaslah Allah menjelaskan kepada nabinya, "Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli." Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri di waktu salat ya Muhammad. Berhentilah engkau yang mengatakan Muhammad, engkau yang ruku di waktu salat, engkau yang i'tidal dan sujud dan duduk di waktu salat. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang salat itu. Karena tidak ada diri kita, tidak ada namanya diri Muhammad. Yang ada hanyalah diri Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang ada itu hanya diri Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa diri Muhammad? Lalu siapa diri kita? Diri Muhammad dan diri kita ini, inilah wujud kezahiran dan kenyataan dirinya Allah yang maha nyata dan yang maha wujud itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah itulah yang dikatakan diri yang awal. Kalau Allah itu adalah diri yang awal, itu maknanya tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Kalau tidak ada sesuatu selain daripada Allah, maka Allah lah semata-mata yang wujud secara mutlak itu. Tidak ada wujud yang lain. Kalau kita memandang masih ada wujud yang lain selain daripada wujud Allah, maka rasakan di dalam hati kita, ikrok ke dalam diri kita, tanamkan ke dalam rohani kita, bahwa sesuatu selain daripada Allah, tanggapi itu sebagai wujud kenyataan dirinya Allah juga. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Maka kenalilah tajalli, kenali tahwilnya Allah itu dan segala bentuk dan rupa. Siapa yang telah mampu memandang tajalli akan tahwil Allah itu dari segala bentuk dan rupa, maka disitulah dia mampu memahami bahwa dirinya dengan Tuhan itu tidak ada namanya jarak dan batas. Kenapa dirinya dengan Tuhan itu tidak ada jarak dan batas? Karena hanya diri Allah yang berdiri dengan sendirinya. Allah itu tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Begitulah kita memahami jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Sehingga setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang sadar akan Allah, bahwa dialah yang sebenar-benarnya wujud dengan sendirinya.